Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pak Dery. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius di part yang kedua atau di bagian yang kedua, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu atau titik A, B. Tujuan pembelajaran hari ini kita dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ini kita sudah pelajari di awal. Kemudian yang kedua, menentukan titik atau menentukan posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Bisa kalian lihat di sini bahwa ada sebuah bidang koordinat, ya, bidang kartesius. Di sini ada koordinat, ada koordinat teka-teki tersembunyi, ada koordinat pemakaman, ada perumahan, ada tanah lapang, dan lain-lain. Kita dapat menentukan koordinatnya. Kalau cara yang kemarin kita menentukan koordinat, misal kita menentukan koordinat kolam, berarti kita lihat kolam ini lurusnya angka berapa? -3. Kemudian kolam ini lurusnya angka berapa juga? -3 di X, -3 di Y, sehingga koordinatnya -3, -3. Ingat, koordinat itu selalu X, Y. Jadi angka di sumbu X dulu, baru angka di sumbu Y. Itu salah satu contohnya, cara mengingatkan yang kemarin. Sekarang selanjutnya kita akan buat seperti tabel-tabel ini. Tadi kita ketahui bahwa koordinat si kolam tadi kan di -3, -3. Itu tadi kita tentukan bila terhadap titik 0,0. Jadi bila terhadap ini. Bagaimana jika terhadap tenda yang titiknya 2,0, terhadap pos 1 yang 2,5 dan pasar? Kita akan cari dulu. Kita kerjakan dari nomor 1. Hilaukan yang kolam, kita ke nomor 1, yaitu perumahan. Pertama-tama kita cari koordinat perumahan. Perumahan kan? Kita cari koordinatnya perumahan itu bagaimana, ya? Kita lihat. Menentukan koordinat itu sama saja dengan menentukan bahwa koordinat atau posisi si perumahan ini terhadap titik 0,0 atau pos utama di sini namanya. Jadi dari 0,0 berapa kali lompatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lompatan ke kanan. Harus diingat, sudah saya beritahu kemarin di pertemuan pertama bahwa yang arahnya ke kanan itu adalah nilainya si X. Kemudian jika arahnya ke atas ataupun ke bawah, dia adalah nilainya si Y. Untuk menentukan koordinat ini, jika kanan ke kiri itu namanya si X, atau jika atas ke bawah namanya si Y. Dia ke kanan 6, naik ke atas berapa ini, ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dia naik ke atas, sehingga nilainya itu atau koordinatnya itu sama dengan X, Y, berarti 6,5. Kita lihat, nah 6,5 koordinatnya. Tendanya berapa, ya? Kalau itu tendanya kan 2,0. Berarti kalau posisi perumahan terhadap tenda itu menjadi berapa? Kita cek. Maksudnya terhadap tenda berarti kita hitung titik awalnya itu di sini. Kita hitung dari sini. Kita hitung dari sini ke perumahan. Ya. Sama halnya kalau kalian pergi mau beli sesuatu di toko misal. Jadi kalian hitung jarak dari rumahmu ke toko. Begitu. Sama halnya ini, dia mau pergi dari tenda 1 ke perumahan. Jadi titik awalnya kita hitung itu dari tenda 1 ke perumahan. Baik. Cara menghitungnya ya sama saja.
Dari tenda 1 kita hitung berapa langkah, 1, 2, 3, 4. Langkah berhenti itu jika dia sudah lurus dengan perumahan. Berhenti di sini. 4 langkah ke kanan, berapa langkah ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke atas dan 4 langkah ke kanan, sehingga koordinatnya perumahan terhadap si tenda ini adalah 4,5. Nah, lah begitu. Jadi 4 ke kanan, 5 ke atas. Sekarang posisi perumahan terhadap pos 1. Kita cari pos 1 di mana? Oh, di sini. Ini pos 1. Jadi titik awal kita hitung dari pos 1. Kita hitung ke kanan berapa itu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan. Dan berapa langkah ke atas? Tidak ada langkah ke atas, karena si pos 1 ini sudah sejajar dengan perumahan. Maka 0 langkah ke atas. Tulis saja 0 langkah ke atas, karena kan dia tidak ke atas ataupun ke bawah, hanya ke kanan saja. Jadi perumahan kan di sebelah sini. Jadi berapa langkah tadi? 4 langkah ke kanan. 4 langkah ke kanan dan 0 langkah ke atas, sehingga kita simpulkan bahwa titiknya terhadap si pos 1 ini 4,0. Nah, sekarang bagaimana posisi perumahan terhadap pasar? Jadi ada orang pasar mau ke perumahan, dia mau jualan. Pasar kan titiknya di sini, perumahan di sini. Kita lihat dari pasar ke perumahan, kita harus 2 langkah ke kanan dan 2 langkah lagi ke atas. Berarti koordinatnya bisa simpulkan bahwa 2,2. 2 ke kanan, 2 ke atas. Kita sudah mendapatkan berapa titik ini? Ada 4 titik. Dari 4 titik ini kita identifikasi dulu. Saat posisi perumahan berubah terhadap tenda, dia akan berubah jadi 4,5. Dari mana? Dari 6,5. Karena posisi tenda itu 2,0, maka posisi perumahan terhadap tenda menjadi 4,5. Begitu juga posisi perumahan terhadap pos 1, dia juga berubah. Posisi perumahan terhadap pasar, dia juga berubah. Dari sini kita bisa lihat ya perubahannya. Di saat di sini nilainya 2, ini kan 2, maka perubahan dari 6 ini akan dikurangi 2. Si 6 akan dikurangi 2, maka menjadi 4. Kemudian jika di sini 0, jika di situ 0, maka 5 akan dikurangi 0. Hasilnya akan tetap 5, karena kalau dikurangi 0 akan tetap hasilnya. Begitu juga dengan yang di pos 1. Di pos 1 si X ini dia kan aslinya 6, namun di sini terhadap pos 1 yaitu koordinatnya 2,5. Maka 6 ini kita kurangi 2, hasilnya 4. Kemudian koordinatnya si perumahan kan di Y-nya 5. Namun kita hitung terhadap si pos 1, maka 5 kurang 5 hasilnya 0. Dari perubahan-perubahan ini bisa kita simpulkan bahwa posisi titik A terhadap titik B itu bisa kita rumuskan dengan ini. Nggak percaya? Kita coba yang posisi perumahan terhadap pasar. Jadi pasar itu kan koordinatnya 4,3 ya. Koordinatnya pasar itu 4,3. 4,3. Kita lihat koordinatnya pasar berarti kita taruh di titik B. Karena kita mencari posisi titik perumahan terhadap pasar, ya kan? Posisi titik perumahan terhadap pasar, berarti perumahan ini namanya dia titik B,
kemudian pasar itu tadi yang 6,5 itu namanya si A. Kita bisa namakan di sini. Kalau B tadi kan dia namanya X2, Y2. Kalau si A ini berarti X1, Y1. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X1-nya kan 6 dikurangi X2-nya 4 dalam kurung, ini kurung siku, 4, kemudian Y1-nya kan 5, Y2-nya 3 kurung siku tutup, sehingga menjadi 6 kurang 4 2, 5 kurang 5 dikurangi 3 hasilnya juga 2,2. Kita menggunakan rumus ini, bukan menghitung langsung. Hasilnya apakah sama? Oh, ternyata sama dengan kita menghitung langsung tadi. Jadi rumus ini bisa kita terapkan saat mengalami soal-soal seperti ini. Kalau begitu, kalian sudah harus bisa menentukan posisinya pemakaman berapa. Terhadap tenda 1 pemakaman itu berapa, pasar juga berapa, hutan berapa, pos 1, pos 2 itu berapa semua. Ini nanti kalian gunakan sebagai tugas kalian. Kalian lengkapi dari 2 sampai 8. Kalian buat tabel seperti ini. Kalian cermati tadi bidang kartesius yang ini, kalian cermati. Kemudian kalian tulis di tabel seperti saya tadi. Kalian selesaikan dari nomor 2 sampai 8. Begitu. Kemudian sekarang kita menentukan di bidang kartesius lagi atau bidang koordinat lain. Posisi titik R terhadap titik Q adalah, kita hitung caranya seperti tadi. Koordinat atau titik awalnya itu berada di Q. Karena terhadap titik Q kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 dia sampai di lurusnya si R itu. Berarti dia naik 8 satuan ke kanan. Naiknya berapa? Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Dia naik 4, 8 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Nah, sehingga koordinatnya jika titik R terhadap Q, koordinatnya titik R ini kan aslinya dia adalah 5,1. 5 di X, 1 di Y. Koordinat titik Q ini adalah 3,3, negatif 3,3. Ini bisa kita simpulkan bahwa koordinat titik R terhadap Q berarti dia kita kurangkan seperti ini, kita menghasilkan sebuah hasilnya adalah 8,4. Kenapa bisa begitu? Sama caranya seperti tadi. Ini menggunakan rumus yang tadi, ini menggunakan cara manual. Saran saya kita menggunakan rumus saja, karena cara manual kita harus menggambar pada bidang kartesius. Kalau begitu lanjut. Di sini ada PR nomor 2 atau pekerjaan rumah kedua. Namun kita kerjakan saja. Diketahui titik P itu 4, minus 5. Kemudian titik Q 3,2, titik R 4,7, titik S min 5,4 dan titik T min 3,6. Kita disuruh menentukan koordinat titik Q terhadap P. Titik P tadi kan koordinatnya 4, min 5. Berarti X nya 4, min 5 di. Kemudian titik apa yang terhadap P? Yang pertama ini yang A, kita hitung titik Q.
koordinatnya 3,2. Kita gunakan rumus tadi. Berarti X1 nya kan di Q, berarti 3 dikurangi P dikurangi 4, koma 2 dikurangi 5, 2 dikurangi min 5, sehingga menghasilkan bahwa 3 kurangi 4 kan minus 1, 2 kurangi min 5. Kalau ada tanda double seperti ini, kita kalikan min kali min jadi positif, maka 2 ditambah 5, 7. Koordinatnya min 1,7. Yang B sekarang, B itu titik apa? Titik R. Titik R tadi 4,7. Dengan cara yang sama, dari R ke P ya, jadi 4 dikurangi 4, 7 dikurangi min 5, 7 dikurangi min 5, maka akan menjadi 0, tadi min sama min jadi plus 7 tambah 5, 12. 0,12 untuk yang B. Yang C, C titik S. Titik S tadi kan min 5, 4. Ini S. Saat kita cari koordinatnya terhadap titik B, maka akan menjadi min 5 X1 ya, ini X1, X2, Y2, Y1, X1, Y1, maka min 5 dikurangi X2 nya, X2 nya sudah pasti 4, Y2 nya min 5, berarti 4 min 5 dikurangi min 4, kemudian Y1 nya kan 4 dikurangi lagi 5. Tadi tanda double berjejer ini kita kalikan, hasilnya kan positif, min kali min, maka ini sama dengan min 5 min 4 min 9. Karena kamu punya hutang 5, hutang lagi 4, kemudian 4 tambah 5 juga 9. Jadi koordinatnya min 9,9. Yang terakhir si D. D ini adalah titik T terhadap P. Titik T di sini kan min 3, min 6. Kemudian titik P sendiri tadi adalah 4, min 5, minus 5. Jika kita hitung nanti semuanya, berarti minus 3 dikurangi 4, ini dikurangi ini, koma, min 6 dikurangi min 5, min 6 dikurangi min 5. Seperti biasa, ini tadi menjadi apa? Min 7. Kemudian ini menjadi positif, maka min 6 tambah 5. Kau punya 6, kamu bayar 5. Berarti sisa utangmu minus 1. Selesai. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari sebuah pola dari sebuah koordinat. Kita lihat. Coba gambar koordinat titik A sama dengan 2,1. Kita lihat. Cari 2, angka 2. X-nya 2, Y-nya 1. Kita luruskan, maka titik A itu berada di sini. Titik A itu berada di situ. Nah, itu titik A. Bagaimana dengan titik B? Berarti 4,2, lurusannya 4 dan 2. Begitu seterusnya. Oke. Dari titik ini kita bisa hubungkan dengan garis kan, seperti kemarin. Nah, kita bisa hubungkan dengan garis. Tentukan 3 titik berikutnya. Jadi dari sini, dan sini 1, 2, 3, 4 mereka memiliki hubungan. Apa hubungannya? Yang pertama A adalah 2,1, yang kedua B 4,2, C 6,3, D 8,4,
Berarti yang selanjutnya atau 3 titik berikutnya adalah huruf besar ya, huruf besar F G. Berarti kita menentukan titik F G. Caranya bagaimana? Kita lihat polanya di sini. Kita lihat polanya. Saat titik yang pertama itu 2,1, titik yang kedua 4,2, 6,3 dan 8,4. Kita lihat, berarti kalau dia titik yang kelima, berarti kan seharusnya ini kan perpindahannya 2 ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Dia masing-masing tambah 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. Seperti pola bilangan. Sehingga titik yang E adalah 8 tambah 2 10. Begitu juga yang si Y. Si Y kan dari 1 ke 2 tambah 1. Ini juga tambah 1. Ini tambah 1 lagi. Sampailah di E, berarti 4 tambah 1. Begitu juga si F. Si F berarti 10 tambah 2 dan 5 tambah 1. Seterusnya sampai si G. 12 tambah 2 6 tambah 7. Begitu teman-teman. Jadi penambahannya sesuai dengan titik-titik yang sebelumnya. Kalau titik yang sebelumnya 1 dan titik selanjutnya 2 atau 5, berarti ditambah 4. Seterusnya akan ditambah 4. Seperti persis sekali dengan pola bilangan. Oke, seperti itu. Sekarang tugasnya. Dari koordinat titik A, B, C, D, gambarlah keempat ini dalam koordinat kartesius. Sudah seperti tadi. Seperti yang di sini kita sudah gambar. Ini. Nah, kita sudah gambar. Kita akan kerjakan bersama-sama saja. Tentukan koordinat titik yang ke-25. Waduh, ini titik yang kelima saja kita mengurutkan sampai 5 kali. Berarti kalau 25 kita urutkan sampai 25 kali, tidak perlu ya teman-teman. Kita akan mencari polanya di sini dengan konfigurasi objek seperti pada bab yang sebelumnya, pola bilangan. Kita akan mencari persamaannya. Kita lihat bahwa di sini kita cari yang mudah dulu, yang si Y ya. Si Y ini dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Mereka kan selalu bertambah 1 ya. Sedangkan yang sebelah kanan mereka selalu, yang si X mereka selalu bertambah 2. Sehingga jika di sini 1, di sini 2. Jika di sini 10, maka di sini berapa? Kita kalikan saja. Jika 1 ke 2 ini kan bisa dikali 2, maka 10 ini kita kalikan 2, hasilnya 20. Hasilnya akan 20. Begitu. Jadi jika di sini 5 tadi, di sini 10. Berarti perpindahannya kan mereka dikalikan 2 perbedaannya. Si X dan Y mereka dikalikan 2. Berarti jika kita akan menentukan ke-25 tadi, atau kita bisa sebut U25 ya. U25 tadi persamaannya jika U1 maka yang titik A tadi 1, di sini 1. Maka jika 25 si Y-nya ini 25. Kita pindahkan atau kita akan mencari si X, berarti 25 dikali 2 kan. 25 dikali 2 50. Inilah koordinat ke-25 dari titik-titik ini. Koordinat ke-25. Oleh karena itu kita bisa tentukan kalau dia koordinatnya seperti ini, angkanya seperti ini, maka kita bisa tentukan caranya atau UN-nya itu bahwa kalau titik yang Y itu N,
maka yang di Y itu 2N. Kita kalikan 2 si N itu, berarti 2N kan? Begitu teman-teman. Rumus ini hanya berlaku di soal ini saja, soal yang ini aja. Soal yang koordinatnya si A 2,1, B 4,2 dan seterusnya. Kalau koordinatnya lain, beda angka, berarti berbeda juga rumusnya teman-teman. Tidak sama seperti ini. Berbeda juga. Tidak bisa kita gunakan rumus ini sesuai dengan atau semua soal kita gunakan rumus itu, tidak. Jadi hanya pada soal ini saja. Soal ini atau dengan kata lain angka-angka yang seperti ini pada koordinatnya, maka rumusnya ini. Begitu. Ini sudah kita kerjakan, kita beri tanda 100. Sekarang ada PR nomor 4. PR nomor 4 ini dia berawal dari soal cerita ya. Ada lalat. Lalat ini bergerak dari titik 0,0 dalam bidang kartesius. Titik 0,0 kan berada di potongan ini ya. Mengikuti pola satuan ke atas, satu ke atas. Jadi dia bergerak satu ke atas, kemudian satu ke kiri lagi satu ke bawah, dia ke bawah, satu ke kanan lagi, satu ke kanan, satu ke atas lagi, dia berputar-putar ya di sini, satu ke kiri lagi. Nah, sampailah dia di sini. Oh, satu ke kiri, kemudian satu ke kanan, ke bawah, dan satu ke kanan lagi. Dia berputar-putar terus sampai akhirnya titik yang terakhir ini. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak 5 kali. Artinya bagaimana dia bergerak 5 kali? Kita akan coba pada bidang kartesius ini. Saya akan bantu di 5 kali. 5 kali. Tadi soalnya seperti ini kan. Dia bergerak dari titik 0. Dari sini berarti. Oke. Mengikuti pola satu ke atas, berarti dia lompat satu ke atas. Dan satu ke kiri. Hilang. Satu ke atas, satu ke kiri. Kemudian satu ke bawah. Satu ke kanan lagi. Satu ke atas lagi, dan satu ke kiri, kemudian satu ke bawah lagi ternyata. Satu ke bawah lagi, satu ke kanan lagi. Loh, dia tetap di sini loh. Dia nggak berubah tempat. Berarti meskipun kita putar dia sebanyak 5 kali, dia berjalan nih, dia terbang sebanyak 5 kali. Ya akan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kan langkahnya 8 kali. Dia akan kembali lagi di sini. Akan selamanya di sini karena dia polanya selalu atau kembali ke awal titiknya, kembali ke titik awal. Ke titik awal dia berjalan, dia terbang. Titik awal dia bergerak yaitu 0,0. Sehingga jika kita putar sebanyak 5 kali pun dia akan tetap berada di titik 0,0. Begitu juga kalau kita putar sebanyak 9 kali akan tetap di 0,0. 179 kali pun di 0,0. 246 akan tetap di 0,0 juga. Terjawablah sudah, tidak perlu kalian kerjakan. Begitu teman-teman. Jadi itu cara kita menentukan posisi titik terhadap titik yang lain. Dengan cara apa tadi rumusnya? Dengan X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Jadi dengan cara ini kita bisa menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Oke, begitu ya teman-teman.
Itulah caranya. Kalau begitu silahkan dikerjakan tugasnya tadi, mengisi tabel tadi. Itu tugas untuk kalian latihan saja, tidak perlu dikumpulkan. Nanti kalian berlatih sendiri menentukan titik posisinya si perumahan tadi kan sudah, pasarnya berapa, begitu. Kalau begitu sekian penjelasan dari Pak Dery, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.